Bismillahirrahmanirrahim. Antum hanya bertanya, kenapa orang-orang yang berpangkat, kenapa orang-orang kaya sering tidak menerima dakwah? Kenapa orang-orang miskin justru yang sering lebih gampang menerima dakwah? Itu pertanyaan sebenarnya kan? Jadi pertanyaan nggak ada korelasi sebenarnya, Pak. Makanya dari tadi saya korelasi dari mana? Mikir-mikirnya itu korelasi, hubungannya, apa hubungannya? Apalah hubungan yang dimaksud ini? Seolah-olah hubungan itu, Pak, ada satu kasus, ada kasus yang lain. Nah, apa hubungan antara dua kasus ini, Ustaz? Nah, itu korelasi tidak, Pak ya? Itu hubungannya namanya. Tapi kalau kasusnya hanya satu, berarti pertanyaan nggak ada korelasi, Pak. Itu yang saya katakan tadi. Saya belum paham, nggak paham pertanyaan antum. Setelah antum detailkan dan saya tanya memang itu yang antum maksud, berarti redaksi yang tadi yang salah. Sehingga redaksi itu membuat saya tidak mengerti. Bismillah. Umat Islam saja sekarang itu diajak minum pakai tangan kanan aja udah banyak yang nolak, Pak. Diajak minum pakai tangan kanan, padahal Nabi SAW mengatakan yang minum pakai tangan kiri itu syaitan. Banyak yang nolak. Belum, Pak, itu belum dijawab. Belum dijawab, kita baru minum. Baik. Tadi di awal saya sudah mengatakan, manusia kalau sombong, itu membuat dia susah mengamalkan agama. Dan membuat dia jauh dari agama. Kesombongan itu yang membuat dia akhirnya sulit untuk beragama dengan baik dan benar. Tapi kalau dia tidak sombong, gampang beragamanya. Gampang patuh dan gampang taatnya. Tapi kalau sudah sombong, susah patuh dan taat. Susah diatur. Kenapa? Orang sombong. Dan kekayaan, kekuasaan mendatangkan kesombongan. Orang miskin, orang lemah, sombong mau gimana coba? Mau gimana sombongnya? Dia lemah, dia miskin, dia kurang mampu, dia rakyat biasa. Sombong dari mana coba? Oleh karena itu kalau ada orang miskin sombong, dosanya berlipat ganda. Begitu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Allah akan melipat gandakan, mengadab yang lebih dahsyat beberapa orang. Di antaranya ailin mustakbir. Seorang miskin sombong. Kalau kaya sombong, berkuasa sombong, ada hubungannya antara sombongnya dengan kekuasaannya. Namun miskin sombong, apa yang mau disombongkan? Dosanya berlipat, azabnya juga berlipat. Nah, ketika kesombongan itu merasupi dada, merasupi hati, mulai meremehkan orang. Orang yang membawa dakwah yang hak itu diremehkan oleh dia. Kenapa? Saya lebih berkuasa dari dia. Saya lebih kaya daripada dia. Nabi Musa, rakyat. Rajanya Fir'aun. Raja mau ikut rakyat jelata. Oh, sorry. Gitu, Pak. Nabi Musa hidup biasa aja, bukan orang kaya. Korun, konglomerat tajir melintir. Mau ikut Nabi Musa yang kere, sorry, bukan kelas saya. Anda bukan kelas saya. Sombong sudah. Nah, kesombongan itu yang membuat mereka tak mau ikut, menghalangi mereka untuk patuh dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, penguasa, orang kaya, petinggi-petinggi itu susah untuk ikut gitu. Di dalam salah satu kajian kita, dalam salah satu pengajian kita sampaikan begini yang benar, begini yang benar, begini yang benar. Di tengah-tengah mereka hadir salah seorang kepala desa. Itulah pemangku adat dalam istilah mereka. Setelah selesai pengajian kita pun pulang dan mereka pun ngobrol-ngobrol dengan panitia pengajian. Kata pemangku adat itu, pemimpin, berarti pemangku adat berarti ya orang apalah. Kepala pemimpin di negeri itu gitu, di daerah tersebut, di masyarakatnya. Dia katakan kepada salah seorang panitia dan saya mendapatkan laporan itu setelah bertemu dengan panitia itu lagi di beberapa kesempatan yang lain. Setelah itu kata panitia kajian itu, Ustadz, kemarin setelah Ustadz kajian itu salah seorang pemuka masyarakat yang sangat dipatuhi dan sangat
sangat dihormati di kampung itu mengatakan, yang dikatakan ceramah Ustaz tadi itulah yang benar. Adapun yang kami amalkan ini benar-benar tak ada dalilnya dari agama Islam, dan saya tahu itu. Namun sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat kita, mau diapakan. Butuh kekuatan besar untuk merubahnya. Namun kami tahu bahwa yang kami lakukan itu tak benar. Coba lihat. Dia tetap bertahan di atas itu. Dia tetap memimpin perbuatan itu, memimpin aktivitas itu. Apa yang membuat dia tahu yang benar itu tidak benar. Dia tahu yang benar bukan itu. Dan apa yang membuat dia susah berpindah? Dia pemimpin. Kalau dia berpindah kepada yang benar, diremehkan warga, diremehkan masyarakat, ditinggalkan dan hilang kekuasaannya di tengah kaum muslim, di tengah masyarakatnya. Itu dia kesombongan itu. Menolak kebenaran setelah kita tahu kebenaran itu disebabkan kita orang terpandang, disebabkan kita orang kaya, disebabkan kita pemimpin. Dan itulah yang membuat Abu Jahal tak mau mengikut Nabi. Kata Abu Jahal di dalam salah satu ungkapan Abu Jahal di dalam biografi, kata Abu Jahal, apakah seorang lelaki dari Bani Hashim akan memimpin kita dan semua kita menjadi pengikut dia? Ini tidak akan terjadi untuk selama-lamanya. Ternyata ketidaksukaan Abu Jahal kalau beriman kepada Nabi adalah menjadi pengikut Nabi. Nabi yang jadi pemimpinnya, dia pengikutnya. Sementara dia yang pemimpin sekarang. Apakah seorang pemuda dari Bani Hashim yang akan memimpin kita semua? Jadi kesombongan itu disebabkan kaya, sombong, disebabkan berkuasa, sombong. Kesombongan itu menutup hidayah. Oleh karena itu lihat, Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang akan Allah masukkan surga di akhirat. Tilkat darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah kampung akhirat. Kami peruntukkan kampung akhirat. Maksudnya surga. Itulah surga. Kami peruntukkan surga itu untuk orang-orang yang di dunia tidak ingin tinggi. Dan juga tidak ingin berbuat kerusakan. Tidak ingin tinggi maksudnya tidak sombong. Dan ketidaksombongan itu, sifat tidak sombong itu, sifat tidak meninggi itu banyak ada pada orang-orang lemah, orang-orang miskin. Sehingga mudah masuk hidayah ke hati mereka karena hati itu tidak sombong. Begitu nampak, oh iya benar, ngikut. Oh iya benar, ngikut. Kenapa? Karena tidak sombong. Adapun mereka berkuasa, wah benar sih benar, tapi nggak mungkin saya ngikut dia. Saya siapa, dia siapa. Gitu loh. Fir'aun kata Allah bersama antek-anteknya meyakini bahwa agama Nabi Musa itu benar. Hatinya meyakini. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang Fir'aun dan antek-anteknya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka membantah dakwah Nabi Musa sementara hati mereka meyakini. Zulman, berbuat zalim, wa 'uluwan, ingin tinggi. Itu dia, ingin tinggi tadi. Maka penyebab banyaknya orang kaya, banyaknya penguasa, banyaknya orang terpandang, banyaknya pemimpin-pemimpin masyarakat yang akhirnya susah untuk menerima hidayah karena ada kesombongan di dalam hati. Bukan berarti semua orang kaya sombong, enggak. Semua orang berpangkat sombong, enggak. Buktinya dilihat, Utsman orang kaya juga. Radhiyallahu an. Namun ini bicara mayoritas. Hukum selalu diambil dari angka mayoritas. Mayoritas orang sombong, mayoritas orang kaya, mayoritas pemimpin, orang berkuasa, mayoritasnya sombong. Bukan berarti tidak ada pengecualian. Hal yang sama, mayoritas orang miskin, mayoritas orang lemah, tidak sombong, bukan tidak ada pengecualian. Ada pengecualian. Ini maksudnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan Pak.